Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan puasa Ramadan ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja, beberapa hitungan saja, baik itu 29 ataupun nanti digenapkan sampai 30. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang-orang terdahulu untuk berpuasa agar semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman menjadi pribadi yang bertakwa. Ikhwata fillah, Allah Subhanahu wa taala pun mewajibkan zakat di bulan suci Ramadan ini yang disebut dengan yang namanya zakat fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitrah tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada orang yang berpuasa, agar orang yang berpuasa yang dulunya tidak bisa memanfaatkan dengan baik, yang ketika berpuasa berkata sesuatu yang tidak baik, ini bisa dibersihkan dengan mengeluarkannya zakat fitrah. Zakat fitrah ukurannya 2,5 kilogram atau 3,5 liter, yang wajib dikeluarkan oleh semua orang-orang yang beriman, yang berpuasa, yang berada di bulan Ramadan. Zakat artinya berkembang, zakat artinya bersih, suci. Sedangkan zakat ini memiliki dua bagian, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat telah diwajibkan juga oleh orang-orang yang terdahulu, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan yang namanya zakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna alim. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Di sini menunjukkan bahwa ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan baik secara sosialnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita mengeluarkan yang namanya zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah. Kata Allah, apa yang kalian keluarkan, apa yang kalian berikan kepada sesama, nanti insya Allah akan kalian temukan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala dan ganjarannya.
Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau zakat mal ini adalah zakat bila kita memiliki harta, bila kita memiliki harta yang berkembang, sehingga kita pun harus mengeluarkan yang namanya zakatnya. Cuma kalau zakat mal ini syaratnya ada dua. Yang pertama yaitu nisab, artinya batas minimal, dan yang kedua yaitu haul. Haul itu adalah hitungan dalam 1 tahun. Ketemu Ramadan lagi yaitu 1 tahun, karena hitungannya bulan Ramadan yang lalu ketemu dengan Ramadan yang sekarang, hitungan 1 tahun yang disebut dengan yang namanya haul. Berapa takarannya yang harus kita keluarkan? Menurut ulama bahwa yang harus kita keluarkan zakat mal ini atau zakat harta ini bila kita memiliki sebuah perdagangan, bila kita memiliki harta yang sama dengan 80 gram emas, nisabnya, batas minimalnya, kalau dirupiahkan 80 gram emas, kalau 1 gramnya itu 1 juta, berarti 85 juta. Maka yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang kita miliki. 2,5% dari 85 gram emas. Berarti kalau kita jumlah, kalau kita total berapa yang harus kita keluarkan, itu sekitar dalam 1 tahun 2.125.000 rupiah dalam 1 tahun. Nah, itu hak yang harus kita berikan kepada saudara kita. Siapakah yang berhak untuk menerimanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah di ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil wallahu alimun hakim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu, menginformasikan agar harta-harta yang kita miliki ini berikanlah kepada 8 orang ini, 8 golongan ini. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir yang tidak ada pekerjaan, tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya, maka dia berhak untuk mendapatkan yang namanya zakat. Yang kedua adalah orang miskin. Dia memiliki pekerjaan tetapi dia tidak bisa mencukupi dari kebutuhan keluarganya, maka ini pun harus diberikan yang namanya zakat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wal amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang mengatur zakat, yang mendistribusikan zakat, yang memanage zakat, para panitia. Nah, ini pun mereka ya berhak untuk menerima zakat. Gimana kalau dia kaya, seorang amilnya? Ya, kalau dia orang kaya, ya berarti dia tidak berhak untuk menerimanya. Tapi kalau dia fakir, kalau dia miskin, berarti dia dapat yang namanya zakat itu. Kemudian siapa lagi? Wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, agar untuk menguatkan keimanannya,
ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menerima yang namanya zakat. Wa fir riqabi, yaitu budak hamba cahaya yang ingin memerdekakan budaknya. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada, maka budak ini hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya wal gharimin, orang yang punya hutang. Ya, orang punya hutang juga harus dibantu, yaitu dia berhak untuk menerima zakat tersebut. Kemudian wa fis sabilillah. Wa fis sabilillah ini pun orang-orang yang sedang belajar di jalan Allah, menuntut ilmu, baik dia menuntut ilmu di dalam negeri, ya di Indonesia ataupun di luar negeri. Ini pun sama, ya dia berhak untuk yang namanya menerima zakat. Dan yang terakhir adalah wabnis sabil, orang yang kehabisan bekal. Ya, ini adalah kelompok-kelompok orang-orang yang berhak untuk menerima zakat yang telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah di ayat 60. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan kita keluarkan zakat yang terbaik kita agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, yang baik, yang soleh, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik secara sosial sesama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.